Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya adalah file system. File system adalah komponen yang berfungsi layaknya seorang pustakawan pintar yang bertugas mengatur seluruh data di dalam media penyimpanan agar tertata rapi dan tidak saling tumpang tindih. Melalui arsitektur sistem berkas ini, setiap data tidak hanya disimpan sebagai memori mentah, melainkan membawa identitas logis serta hak proteksi yang unik di dalam sistem operasi. Atribut dan operasi berkas. Setiap berkas di dalam komputer memiliki metadata atau atribut berkas yang meliputi nama file, tag unix system atau identifier, tipe format file, lokasi fisik pada disk, ukuran file, kontrol akses atau proteksi, hingga riwayat waktu pembuatan dan modifikasi. Untuk mengelola atribut-atribut tersebut, sistem operasi menyediakan perintah bawaan berupa system calls untuk operasi dasar seperti creating, writing, reading, repositioning atau file seek, deleting, hingga truncating. Struktur direktori. Struktur direktori berfungsi penting untuk mengorganisasi berkas yang jumlahnya banyak agar mudah ditemukan. Terdapat beberapa skema yang bisa digunakan, mulai dari single level directory yang mencampuri semua file dalam satu tempat, two level directory yang memisahkan folder berdasarkan penggunaannya, hingga tree structure directory atau struktur pohon berlapis yang fleksibel dan paling umum digunakan di Windows serta Linux saat ini. Selain itu, ada juga skema acyclic graph directory yang mengizinkan sebuah folder atau file muncul di beberapa tempat yang berbeda secara bersamaan untuk digunakan bersama. Lalu ada allocation method. Sistem operasi memiliki 3 metode utama untuk menempatkan data file ke dalam blok fisik penyimpanan pada disk. Pertama adalah contiguous allocation yang menaruh file pada blok disk secara berurutan sehingga proses membaca data sangat cepat, namun rentan memicu fragmentasi eksternal. Yang kedua adalah linked allocation yang menyimpan file dalam daftar terhubung menggunakan pointer antar blok sehingga ukuran file bisa berkembang secara dinamis. Metode ketiga adalah indexed allocation yang mengumpulkan seluruh pointer data ke dalam satu blok indeks khusus agar mendukung proses akses acak yang jauh lebih efisien. Lalu ada free space management. Untuk mengalokasikan ruang bagi berkas baru, sistem operasi harus melacak blok disk mana saja yang berstatus kosong. Salah satu metode yang sangat efisien adalah bit vector atau bitmap, di mana setiap blok diwakili oleh satu bit dengan nilai satu blok kosong dan nilai 0 jika sudah terisi. Selain peta bit, sistem operasi juga bisa memanfaatkan metode linked list yang merantaikan seluruh blok kosong menggunakan pointer, serta metode grouping dan counting untuk penelusuran data yang lebih cepat. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian langkah-langkahnya. Yang pertama kita buka command prompt. Lalu di sini kita ketik fsutil, fsinfo dan ntfsinfo. Nah, di perintah ini bakal menampilkan informasi file sistem NTFS yang digunakan di Windows kita. Selanjutnya kita masuk ke materi terakhir, yaitu keamanan sistem operasi. Yang pertama ada domain proteksi dan akses metrik. Batasan keamanan dan hak akses di dalam sistem operasi dimodelkan secara umum lewat tabel 2 dimensi bernama akses metrik. Di dalam tabel ini, bagian baris mewakili domain atau pengguna, bagian kolom mewakili objek atau berkas, sedangkan isi selnya menentukan hak akses yang diberikan seperti read, write, atau execute. Dalam implementasi dunia nyata, matriks ini dipecah menjadi akses control list atau ACL yang disimpan berpusat menempel pada setiap objek berkas serta capability list yang disimpan berpusat pada domain pengguna berupa semacam tiket digital. Lalu ada program ancaman malware. Selain mengelola hak akses, sistem operasi juga harus waspada terhadap berbagai program ancaman atau malware yang sengaja dibuat untuk merusak sistem kategori utama meliputi virus yang berupa kode binar,
yang menempel pada file lain dan baru aktif jika dieksekusi pengguna. Kemudian ROM, yang merupakan program mandiri yang mampu menggandakan diri secara otomatis via jaringan tanpa intervensi manusia, serta Trojan Horse yang menyamar sebagai aplikasi berguna namun secara rahasia membuka pintu belakang atau backdoor bagi peretas. Lalu ada autentikasi OTP dan enkripsi. Untuk mengenali identitas pemilik yang sah, sistem operasi menyediakan proses autentikasi yang dibagi menjadi 3 kategori, yaitu sesuatu yang diketahui seperti password, sesuatu yang dimiliki seperti token fisik atau karakteristik diri melalui biometrik. Keamanan ini kemudian diperkuat dengan kode OTP yang dinamis sekali pakai untuk mencegah serangan penggandaan kata sandi, serta teknologi enkripsi simetris maupun asimetris untuk mengacak teks biasa menjadi kode rahasia agar tidak bisa dibaca tanpa kunci khusus. Selanjutnya adalah langkah-langkah praktek atau melihatnya. Kita tekan Windows N secara bersamaan. Lalu kita ketik di sini Windows Defender. Lalu oke. Lalu kita buka virus dan threat protection. Di sini kita bisa lihat icon threat. Windows Defender merupakan fitur keamanan bawaan Windows yang melindungi sistem dari malware dan ancaman lainnya. Kesimpulannya adalah, sebagai kesimpulan akhir, dapat kita pahami bahwa jika sistem berkas berperan penting untuk menjamin perorganisasian data yang terstruktur dan efisien, maka keamanan sistem operasi bertindak sebagai benteng utama yang melindungi integritas serta kerahasiaan data tersebut. Kombinasi yang sinergis antara tata kelola berkas dan proteksi yang ketat inilah yang membentuk fondasi utama bagi keandalan sebuah sistem operasi modern. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam kuis interaktif. Di sini kita ada 2 pertanyaan. Yang pertama, sistem operasi menggunakan file system untuk mengatur penyimpanan data. Menurut kalian, apa fungsi utama direktori atau folder dalam file system? Yang A. Mempercepat kinerja CPU. B. Mengelompokkan dan mengorganisasi file agar mudah ditemukan. C. Menghapus file yang tidak digunakan. D. Menambah kapasitas RAM. Lalu, pertanyaan kedua, manakah yang termasuk metode autentikasi untuk memverifikasi identitas pengguna? A. Enkripsi. B. Buffering. C. OTP atau one time password. Dan D. Pegging. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak ya jawabannya? Jadi, jawabannya adalah pertanyaan pertama, jawabannya adalah B. Mengelompokkan data dan mengorganisasi file agar mudah ditemukan. Maksudnya adalah, direktori atau folder digunakan untuk menyusun file secara terstruktur sehingga pengguna dapat menyimpan, mencari, dan mengelola data dengan lebih mudah. Lalu pertanyaan kedua adalah jawabannya C. OTP atau one time password. Penjelasannya, OTP adalah kode unik yang digunakan untuk memverifikasi identitas pengguna saat login atau melakukan transaksi sehingga keamanan akun menjadi lebih terjaga. Nah, itu jawaban dari 2 kuis interaktif kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.